Ya baiklah, halo semua, materi kita interaksi manusia komputer akan bicara tentang prototype. Jadi prototype atau prawarta adalah model suatu produk di mana seluruh fitur-fitur utama produk akhir sudah dikembangkan meskipun model tersebut belum memuat semua fitur akhir. Prototyping adalah aktivitas merancang atau membuat prototype. Jadi gambar lebih bermakna dibandingkan dengan ratusan gambar dan prototype lebih bermakna dibandingkan dengan ratusan halaman dokumen requirement. Keunggulan prototipe adalah mengurangi kebingungan atau misinterpretasi, lebih fleksibel dan berfungsi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan peluang produk atau desain tersebut disetujui. Faktor-faktor dalam prototyping strategi. Jadi prototipe dapat berupa subsistem tunggal, kumpulan subsistem atau seluruh sistem. Untuk sistem yang kecil, prototipe dapat langsung ke seluruh sistem. Di sisi lain, untuk sistem yang besar, sistem tersebut sebaiknya dibagi ke dalam beberapa subsistem sehingga analisis kinerja dapat lebih detail. Setelah seluruh subsistem dianalisis dan disepakati, proses integrasi dapat dilakukan. Multi konsep dan konsep tunggal. Jadi jika rancangan hanya terdiri dari satu konsep, maka prototyping dapat fokus ke realisasi konsep tersebut. Jika rancangan terdiri dari beberapa konsep, tiap-tiap konsep dapat dibuat prototipenya secara paralel untuk kemudian dianalisasi bersama-sama. Iteratif versus prototipe tunggal. Jadi prototipe dapat dilakukan secara iteratif, di mana purwarupa terus-menerus diperbaiki, iterasi sampai dicapai kesepakatan final. Prototipe juga bisa dilakukan satu kali, tetapi proses dalam tiap tahap dilakukan secara berhati-hati. Software biasanya dibuat secara iteratif, bangunan biasanya dibuat secara tunggal. Fisik dan virtual. Prototipe dapat berupa produk fisik tiga dimensi, dapat dipegang dan dirasakan, tapi juga dapat dibuat dalam bentuk virtual, misalnya desain komputer. Hanya saja prototipe fisik pada umumnya lebih diminati karena lebih mencerminkan hasil akhir. Hal ini berlaku untuk produk yang akan diproduksi massal. Outsource dan versus in-house. Jadi pembuatan prototipe dapat dilakukan secara outsourcing atau dikerjakan oleh pihak eksternal. Di sisi lain, pembuatan prototipe juga dapat dilakukan secara internal atau in-house. Outsourcing memiliki keunggulan tim dapat bekerja secara efisien dan fokus pada pekerjaannya. Adapun prototyping secara internal memiliki keunggulan dalam menjaga kerahasiaan. Scaling. Prototipe dapat dibuat dengan ukuran yang sama seperti produk akhir atau lebih kecil dibandingkan dengan produk akhir. Prototipe yang mengalami scale down biasanya digunakan untuk produk-produk dengan ukuran besar, misalnya pesawat terbang, kapal, jembatan, atau bangunan. Salah satu bentuk prototipe kecil adalah maket. Selain pengecilan fisik, scaling juga dapat berlaku pada fungsi. Dalam hal ini, fungsi-fungsi dalam produk akhir tidak diaplikasikan secara penuh terlebih dahulu semuanya pada prototipe. Material atau bahan penyusun dalam prototipe dapat sama, serupa atau berbeda dengan materi yang digunakan pada produk akhir. Faktor biaya dan proses produksi biasa menjadi faktor penentu pemilihan material prototipe. Proses produksi saat membuat prototipe dapat sama atau berbeda dengan proses produksi pada produk akhir. Untuk produk-produk yang nantinya dibuat secara massal dan terotomatisasi, maka prototipe pada umumnya dibuat dengan cara yang berbeda atau bahkan manual, misalnya pembuatan prototipe minuman soft drink. Untuk jenis prototyping ada rapid, throwaway prototyping, ada evolutionary, ada incremental prototyping, ada extreme prototyping. Rapid prototyping adalah berbasis requirement awal atau requirement minimal, dibuat dengan cepat dan secepat mungkin. Pembuatannya dengan cepat memungkinkan feedback cepat, bersifat jangka pendek, cocok untuk pekerjaan desain sprint. Jika cocok dipakai, jika sudah tidak cocok dibuat yang baru. Evolutionary prototyping artinya dikembangkan secara bertahap, pada setiap tahap dilakukan perbaikan terus-menerus, perbaikan mengacu pada feedback pengguna dan stakeholder, perbaikan berhenti saat dianggap sudah memadai, cocok untuk pengembangan teknologi baru atau kompleks, cocok untuk pengembangan yang requirement tidak jelas, pengembangan dimulai dari requirement dasar, requirement baru bermunculan seiring proses perbaikan. Incremental prototyping artinya produk akhir dibagi menjadi beberapa prototipe yang berbeda. Tiap-tiap prototipe dikembangkan secara independen, tiap prototipe dikembangkan secara paralel. Di bagian akhir dilakukan proses merger, model yang cocok untuk produk skala besar dengan banyak modul. Tiap-tiap modul cenderung tidak bergantung satu sama lain. Permasalahan teknik ini adalah saat integrasi dan standarisasi. Extreme prototyping banyak dilakukan pada pengembangan aplikasi web. Ada tiga fase, yaitu presentation, transformation, function. Fase presentation berorientasi pada mengatur tampilan front-end. Fase transformation berorientasi pada pengoperasian web HTML. Fase function berorientasi pada pengembangan modul service layer berdasarkan tampilan dan proses front-end yang sudah disepakati.
Demikianlah materi kita, terima kasih.